Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalankan hidup kekristenan. Karena itu, kita harus memiliki iman yang hidup atau iman yang aktif. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat mata jasmani. Orang Kristen yang beriman, percaya dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya, meski hal itu belum menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Orang Kristen yang beriman tidak ragu dan bimbang akan segala janji-janji Tuhan. Sebaliknya, memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakannya. Terus bersabar dan bertekun menantikan janji Tuhan, dan menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari lepas hari. Saudara, meski menghadapi tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus tidak tawar hati, saudara. Tertulis, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus yakin benar bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, dan sebagainya, karena fokus hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Mari kita belajar untuk meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman. Adalah rugi jika kita tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, karena dengan iman kita mampu melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan dan lukiskan. Secara jasmani, Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan ada dan kuasanya tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi menurut Alkitab, hanya orang bodoh dan gila saja yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat sisi positif dari segala yang buruk sekalipun. Saudaraku, hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan, terdiri dari langkah-langkah setiap hari di mana kita berada di tempat yang Allah inginkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Perjalanan ini ditempuh dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hidup dengan penglihatan adalah cara yang alamiah bagi manusia. Hal ini berlaku bagi tindakan berjalan secara fisik maupun perjalanan kehidupan sebagai lambang. Ketika berjalan secara fisik, manusia mengandalkan informasi visual serta masukan dari indera manusia yang lain. Demikian juga dalam hal perjalanan kehidupan. Manusia yang belum percaya mengandalkan kekuatan dan kemampuan alamiah mereka sendiri. Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus tidak dapat berjalan dengan cara yang demikian di dalam kerajaan Allah, saudara.
Kita harus berjalan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan kita, firman-Nya dan karya kasih karunia oleh Roh Kudus. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Seringkali, apa yang kelihatan bukanlah yang sebenarnya. Renungkanlah ketika Yusuf dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan jahat. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yusuf sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika Firaun dan tentaranya semakin mendekati orang Israel yang terjepit di tepi laut Tiberau, tidak ada tanda-tanda bahwa orang bangsa Israel akan diselamatkan. Sementara tentara Mesir dibinasakan. Ingatlah ketika Daud berdiri di hadapan raksasa bernama Goliat. Tidak terlihat bahwa Goliat akan terkalahkan dan Daud mengalami kemenangan. Hanya mata iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Salib Tuhan Yesus Kristus adalah contoh terbesar dari sesuatu yang tidak terlihat seperti sesungguhnya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, sepertinya orang-orang berdosa sudah berhasil membunuh anak Allah. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun sesungguhnya Tuhan sedang bekerja mempersiapkan sebuah kemenangan atas dosa dan maut bagi semua orang yang mau percaya. Tertulis, Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sangsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup karena percaya kepada Tuhan, tidak melihat apa yang kelihatan, tapi meyakini bahwa Tuhan selalu beserta dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam persoalan, kesulitan, Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi COVID-19. Tuhan yang tolong, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa bagi program vaksinasi nasi nasional yang sedang berjalan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.